Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam acara Bina Iman. Kali ini kita akan membahas tentang hidup yang seimbang. Bapak Ibu, berbicara tentang hidup yang seimbang adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita butuh keseimbangan di dalam hal waktu kita, di dalam hal apa yang kita lakukan, bahkan di dalam hal makanan yang kita konsumsi, makanan yang kita makan. Kita membutuhkan keseimbangan supaya imun kita tetap terjaga. Begitupun dengan kehidupan kerohanian kita membutuhkan keseimbangan. Pengetahuan kita tentang Tuhan, pengetahuan kita tentang firman Tuhan, hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian kita perlu diseimbangkan dengan tindakan kita, dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya orang melihat melalui kehidupan kita, melalui tingkah laku kita, melalui tutur kata kita, orang bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan di mana Tuhan Yesus sangat menyoroti tentang keseimbangan di dalam melakukan hukum Taurat atau melakukan aturan-aturan yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang percaya kepada Tuhan. Atau dalam hal ini Tuhan Yesus menyoroti tentang ahli Taurat dan orang Farisi. Di dalam Matius 23 ayat 23 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, siapa yang tidak tahu dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka adalah orang-orang yang kita tahu bahwa di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, mereka adalah pemimpin-pemimpin agama. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengajarkan tentang hukum Taurat, tentang apa yang telah ditetapkan oleh hukum Taurat kepada para umat pada saat itu. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah dikatakan ada di dalam Matius 23 pasal 23 ini, Tuhan Yesus itu justru mengecam yang orang-orang yang dikatakan ahli Taurat, orang-orang yang dikatakan orang-orang yang bergumul setiap harinya dengan Taurat Tuhan, hukum Musa, hukum yang ditetapkan oleh Musa. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus dikatakan dia mengecam akan kehidupan, akan tindakan, akan tingkah laku orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat? Apakah Tuhan Yesus itu membenci? Apakah Tuhan Yesus itu tidak senang dengan keberadaan mereka? Bukan, saudara. Tetapi di sini Tuhan Yesus menekankan akan tindakan mereka, akan tingkah laku mereka yang jauh sekali dari ajaran hukum Taurat. Dikatakan bahwa hal-hal yang kecil, persepuluhan, dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Saudara, ini adalah alasan kenapa Tuhan Yesus sampai mengecam mereka, bahkan menyebut mereka sebagai orang munafik. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, secara aksesoris mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Dengan mereka bangga dengan jubah mereka bangga dengan pengetahuan mereka tentang hukum Taurat, bahkan mereka menempelkan di dahi mereka sebagai tanda bahwa mereka adalah ahli Taurat, mereka adalah orang-orang Farisi. Nah, tetapi di sini, saudara, sekali lagi Tuhan Yesus justru mengecam mereka, justru mengatakan kepada banyak orang pada saat itu bahwa kehidupan mereka justru mendatangkan kecelakaan. Celakalah kamu, ya.
Celakalah kamu, hai orang-orang yang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita seharusnya memiliki pengetahuan tentang Tuhan, mengenal Tuhan, menghafal firman Tuhan. Tetapi bukan hanya sebatas itu, kita dituntut untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah orang mengenal kita, bukan dari aksesoris yang kita kenakan, bukan dari penampilan kita dengan kalung salib, dengan Alkitab yang besar kita bawa kemana-mana. Tetapi saudara, orang mengenal kita dari tindakan kita, dari sikap kita, dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk mengevaluasi diri, mengerefleksi diri di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah di dalam kehidupan kita, pengetahuan kita atau doktrin kita, pemahaman kita tentang ajaran kekristenan sudah seimbang dengan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan kiranya menguatkan kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita tidak hanya berkata-kata, kita tidak hanya berdoktrin, kita tidak hanya dikenal sebagai Alkitab berjalan, saudara. Tetapi di dalam kehidupan kita, kita menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita. Salam sehat.